Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh yang ditakutkan bukanlah ketika kita tersesat jalan, tapi kita tahu jalan yang benar, malah kita memilih jalan yang salah karena hawa nafsu kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Majelis Ar-Ratib Banten, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi tahirin wa ashabihi tayyibin wa man salaka sunanahu naja ila yaumiddin, amma ba'du. Fil fadilatul mukarram al-murabbi al-ustadz Diki Firmansyah mata'ana Allah bituli hayati wa jami'i a'dha'i majlis Dzikir Ar-Ratib rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah akan membahas keutamaan tentang sholawat yang ada di dalam kitab Dalail Khairat karangan Al-Imam As-Sayyid Abi Abdullah bin Muhammad Sulaiman Al-Jazuli radhiyallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun fi fadli salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ini fasal di dalam menerangkan keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna, yaitu mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa yurwa anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaa zata yaumin, datang pada suatu hari, wal busyra, dan dalam keadaan bahagia atau senang, tura fi wajihi, yang terlihat di wajahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bercerita, innahu ja'ani Jibrilu alaihissalam, sesungguhnya telah datang kepadaku yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Faqala, kemudian malaikat Jibril itu bertanya, ama taradha ya Muhammad, apakah engkau ridha wahai Nabi Muhammad, alla yusalli alaika ahadun min ummatika, andanya tidak ada yang membaca salawat kepada engkau, ahadun, salah satu pun, min ummatika, daripada umat engkau, illa sallaitu alaihi ashron, melainkan aku yang akan membacakan salat padamu 10 kali. Wala yusallimu alaika ahadun min ummatika, dan seandainya tidak ada yang berikan salam kepada engkau satu pun, min ummatika, daripada umat engkau, illa salamtu alaihi ashron, melainkan aku yang akan memberikan salam kepada engkau 10 salam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, inna awlan nasi bi aktsaruhum alayya shalah, sesungguhnya paling utamanya manusia, bi, yang akan bersama denganku, aktsaruhum, yaitu orang yang paling banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau jadi orang yang paling utama, paling diunggulkan, banyak-banyaklah membaca sholawat. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya shallat alaihil malaikah, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku,
maka para malaikat akan memberikan solawat, akan bacakan solawat madama yusalli alayya, selama orang tersebut membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal yuqallil 'inda dzalik aw liyukatsir, baik membaca solawat itu sedikit ataupun membaca solawat itu banyak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bihasbil mar'i minal bukhl an adhkura indahu wa la yusalli alayya. Beliau Rasulullah SAW bersabda, dikategorikan seseorang itu minal bukhl, ya, mempunyai sifat pelit. An adhkura, ketika namaku disebutkan, indahu, di sisi orang tersebut, wala yusalli alayya, kemudian orang tersebut tidak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada seorang yang bacakan salawat, baik siapapun, kita harus menjawabnya sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, aktsiru salata alayya yaumal jumu'ah, hei, perbanyaklah kalian baca salawat kepadaku khususnya di malam Jumat, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya min ummati marratan wahidah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang baca salawat kepadaku min ummati, daripada umatku, marratan wahidah, satu kali, kutibat lahu asyru hasanat, maka akan dicatat mendapatkan pahala baginya, yaitu 10 kebaikan. Wa muhiyat anhu asyru sayyiatin, dan akan dihapus daripada orang yang senantiasa baca salawat satu kali tersebut asyru sayyiatin, 10 kejelekan. Jadi kalau kita pengen mendapatkan pahala kebaikan, harus berbanyak baca salawat. Selain mendapatkan kebaikan, akan dihapus juga dosa-dosa kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, man qala hina yasma'ul adzan wal iqamah, barang siapa yang mengucapkan ketika mendengar azan dan qomat, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati an-nafi'ah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammad al-wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmud alladhi wa'addah halat lahu syafa'ati yawmal qiyamah. Barang siapa yang baca doa setelah azan, Rasulullah SAW, halat lahu syafaati, maka berhak, maka wajib mendapatkan syafaatku yaumal qiyamah, nanti yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Terus, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya, barang siapa membaca salawat kepadaku, fi kitabin, di dalam sebuah kitab, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama ismi fi dzalikal kitab, maka senantiasa para malaikat membacakan sholawat kepadanya selama nama Nabi Muhammad SAW tersebut masih berada dalam kitab tersebut. Makanya para ulama menganjurkan kalau kita punya kitab, punya buku atau apapun, diharuskan ya ditulis sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selama tulisan tersebut masih ada, para malaikat membacakan salawat kepada orang tersebut. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Darani, man arada ayyas'alallah hajatah. Kemudian berkata siapa Abu Sulaiman Ad-Darani, barang siapa yang ingin ayyas'ala, memohon, meminta kepada Allah hajatau, hajat-hajatnya, falyukthir minas shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Barang siapa yang ingin hajatnya dikabulkan, maka perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yas'ilillah hajatah, kemudian meminta kepada Allah hajatnya. Wal yakhtim bis salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditutup juga dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menganjurkan ketika berdoa diawali dengan sholawat dan ditutup dengan sholawat. Waruya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla alayya yaumal jumu'ah mi'ata marrah, dan diriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku yaumal jum'ati pada hari Jumat mi'ata marratin sebanyak 100 kali, gufirat lahu khati'atuhu thamanina sanatan, maka akan dihapus baginya semua kesalahan-kesalahannya thamanina sanatan selama 80 tahun. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil musalli alayya nurun 'ala sirat. Rasulullah SAW bersabda, bagi orang yang baca salawat kepadaku nurun, yaitu mempunyai cahaya, 'ala sirati, untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Wa man kana 'ala sirati min ahli nur lam yakun min ahli nar. Barang siapa yang sudah ada ala sirati ketika menjembatan Shiratal Mustaqim min ahli nur, daripada ahli nur, lam yakun min ahli nar, maka orang tersebut tidak akan menjadi ahli neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nasiya sholata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melupakan membaca salawat kepadaku faqad akhta'a tariqal jannah, maka orang tersebut telah salah jalan menuju surga. Wa fi riwayati Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam riwayat Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan kepada beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'ani Jibril alaihi salam, telah datang kepadaku siapa malaikat Jibril alaihi salam, faqala, kemudian malaikat Jibril bertanya, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, la yusalli alaika ahadun min ummatika, tidak ada yang baca salat kepada engkau ahadun, salah satu pun, min ummatika, daripada umat engkau, illa shalla alaihi sab'un alfa malakin, melainkan membaca salawat kepada Nabi Muhammad yaitu 70.000 malaikat. Wa man sholat alaihil malaika kana min ahli jannah, barang siapa yang baca salawat, wa man sholat alaihil malaika, barang siapa membaca salawat alaihi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al malaikat, siapa malaikat, kana min ahli jannah, maka orang tersebut tergolong daripada ahli surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aktsarukum alayya salatan, Rasulullah SAW bersabda, paling banyak, aktsarukum alayya salatan, paling banyaknya kalian baca salat kepadaku, aktsarukum azwajan fil jannah, paling banyak juga nanti di surga azwajan, mempunyai pasangan. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla alaihi salatan ta'dhiman li haqqi khalaqallahu azza wa jalla min dzalikal qawli malakan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang baca salawat kepadaku salatan ta'dhiman, dengan baca salawat penuh dengan penghormatan kepada hakku,
khalaqallahu azza wa jalla, kemudian Allah menciptakan min dzalikal qaul, daripada ucapan itu, malakan, satu malaikat, lahu janahun bil masyriq wal akhar bil maghrib, mempunyai sayap di masyriq dan yang lain di maghrib, wa rijlahu makruratani fil ard, dan kedua kakinya tertancap di bumi, as-sabi'ati suflah, yang di bawah 7 lapis, wa unuquhu multawiyatun tahtal arsh, dan lehernya multawiyatun, berada di bawah tahta arsy-Nya Allah. Yaqulullahu azza wa jalla, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, salli ala abdi, wahai malaikat, membaca salawatlah kepada hambaku, kama shalla ala nabi, sebagaimana membaca salawat kepada nabiku. Fawa yusalli alaihi, dan dialah para malaikat yusalli, senantiasa membaca salawat alaihi, kepadanya, ila yaumil qiyamah, sampai yaumil qiyamah. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan daripadanya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya qala la yaridanna alayyal haud yaumal qiyamah, maka pasti akan datang berbondong-bondong kepadaku al-haud, untuk mencari al-haud. Haud itu telaga. Yaumal qiyamah, nanti yaumil qiyamah, aqwamun, siapa kaum-kaum, siapa golongan, siapa orang-orang, ma'arifuhum, aku tidak mengenali mereka, illa bikasratis shalah alayya, melainkan orang tersebut membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'ma yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, abdin qala tilatu wa rasulullah wa silatu wa anta ya ilahi wa likulli karbin azim wa farij anna ma nahnu bisyri. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kata Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali, dapat bersumpah, bertemu seperti biasa dalam acara majlis rutinitas Masjid Ar-Khatib Banten. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di malam ini kita dikasih nikmat sehat walafiat. Mari kita doakan guru kita nih, Rabbi, supaya beliau sehat selalu, panjangkan umurnya, banyak rezekinya, dan para asatid yang di depan dan saudara-saudara kita yang kumpul di sini semuanya, mudah-mudahan doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya sholawat. Rasulullah berkata, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdurrahman bin Auf, kata Rasulullah, Yaltanim khamsan qabla khamsin, saya bahas 3 perkara. Pergunakanlah dengan baik, dengan secukup-cukupnya 5 perkara tersebut sebelum datangnya 5 perkara. Cuman saya akan bahas 3, yang mana 3 ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang pertama, sababaka qabla syuyukhika, pergunakanlah masa muda kita sebelum datang masa tua. Jadi alhamdulillah di malam ini teman-teman yang masih muda, masya Allah, mau berkumpul, alhamdulillah. Pergunakan waktu ketika kita masih muda,
belajar dengan baik, belajar terus, karena nanti yang bermanfaat di akhirat ilmu yang seperti ini, ilmu yang seperti ini yang bermanfaat di akhirat nanti. Dan di masa tua nanti ilmu yang seperti ini yang bermanfaat. Ketika kita tidak ada tenaga, udah nggak ada tenaga, jalan udah susah. Hal tersebut akan terasa kalau kita kata Imam Nawawi Tanar. Hal tersebut akan terasa ketika hal sababaka itu telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menjelang tua, yang ada hanya penyesalan, kedung kita pengen orang belajar, jisiki kita jadi wong bodoh, seorang jawara aja nggak mau tuh anaknya jadi jawara lagi, malah dilariin ke pesantren biar jadi seperti dia, itu karena rasa nyesel. Makanya belajar terus, dimanapun kita berada, di tempat manapun kita berada, di mana di situ ada ustadz, ada kiai, di mana di situ kita tempat ada majlis, ada pengajian yang ahlus sunnah wal jamaah, yang mengikuti jejaknya para aulia, ikuti terus, pergunakan masa muda kita. Yang kedua, pergunakan waktu sehat kita sebelum datang sakit kita. Mumpung masih sehat, mumpung masih sehat, pergunakan dengan baik. Ketika Allah cabut satu nikmat aja, badan nikmat yang ada di dalam badan kita, nikmat sehat, nggak enak badan aja udah males kemana-mana, cuman satu tuh, nggak bisa jalan aja, nikmat kaki dicabut sama Allah, udah nggak bisa jalan, tinggalnya sari Allah, nanti mas saya mau ngaji lah kalau bisa jalan mah, itu dipergunakan dengan baik. Nikmat bisa melihat, mata kita dipergunakan dengan baik, biar mata kita nanti, ya Allah, makanya saya dulu diajaknya ngaji, ya Allah, kaki saya dulu diajaknya ngaji bukan maksiat, nanti di yaumul kiamat dipertanyakan. Pergunakan sebelum rasa sakit datang. Yang ketiga, pergunakan hidup kita nih sebelum kitanya meninggal, pergunakan dengan baik. Hidup di alam dunia kita cuma sebentar. Dari ibarat kita hidup di alam roh, di alam rahim ibu kita cuma 9 bulan. Kita tuh merasa luas banget. Ketika terlahir ke dalam dunia, itu alam rahim ketika dilihat nggak ada apa-apanya, sangatlah kecil. Begitu pula ketika kita meninggal, alam dunia tuh nggak ada apa-apanya dalam alam barzah. Dan hidup di sana lebih lama. Yang kita pikirkan apa bekal kita buat di sana nanti. Sudahkah kita punya amal yang soleh? Sudahkah kita punya anak yang soleh? Sudahkah kita punya sedekah jariyah? Amal soleh kita belum tentu diterima sama Allah. Hal seperti ini yang buat jaminan kita membaca sholawat bareng-bareng, itu yang jadi kebanggaan bagi saya pribadi juga. Bagi saya pribadi, hal seperti ini yang membuat saya masih bisa bertahan. Ya Allah, mudah-mudahan kumpul-kumpulnya kita ini diterima sama Allah, buat saksi nanti di alam barzah. Karena apa? Ibadah kita tuh masih acak-acakan, belum tentu salat kita diterima sama Allah. Kalau ilmu pikirnya aja kita ngejeblok, ilmu pikirnya aja ngejeblok. Apa yang dibanggakan? Bodoh, tahu sah tahu enggak, salatnya tahu benar tahu enggak. Karena salat yang benar mah as-sholatu tanha anil fahsya wal munkar, itu salat yang benar kata Al-Quran. Ya kita mah STMJ,
Sholat terus, maksiat jalan. Berarti belum benar dong sholatnya. Apa yang dibanggakan coba? Apa yang dibanggakan? Kalau bukan hal seperti ini, duduk bersama, bersolawat. Tadi dibahas sama Ustaz Azizi bahwa bersolawat 1 kali. Kita nih bersolawat 1 kali, malaikat membahasnya 10 kali. Masya Allah. Gitu. Pergunakan hidup kita sebenar-benarnya sebelum kita ini meninggal. Nanti penyesalan itu akan datangnya terakhir. Ketika kita sudah meninggal, bahwa alam barzakh itu benar ada, baru nyesel. Sama ketika kita udah tua, kalau kita bodoh baru nyesel. Sama kalau kita lagi sehatnya nggak dipergunakan secara baik, pas hilang diangkat sama Allah, nikmat yang ada di badan kita, baru nyesal, ya Allah kalau saya bisa bangun mah, saya mau ngaji. Pergunakan dengan baik hal tersebut. Hal tersebut bisa terasa kalau kita yang ngaji terus. Karena apa? Di dalam diri manusia terus ada satu bara. Satu bara tersebut dimana kalau tidak disiram, dipandiin, itu akan tumbuh besar mengalahkan akal pemikiran kita. Ajaknya maksiat terus. Kalau nggak ngaji, makanya ngaji terus, belajar bareng-bareng. Tidak panjang lebar ya dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah awalu bila ibtida al akhiru bila intihad. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa wal wafa kutbil anbiya wal mursalin wal awliya sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli sakamin wa da rahmatan wa sifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi madamatal arda was sama. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah azama fi ilmillah salatu wassalaman daimaini bidawamin mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim adada kulli daratin. Alhamdulillah, segala puji dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita diajarkan oleh Nabi untuk memuja Allah, beribadah, menyembah kepada Allah sebagaimana di hadis Nabi Muhammad SAW, Allahumma ha'inna ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadah. Ya Allah, bantulah kami ini dalam menyebut kepada, mengingat kepadamu, berzikir kepadamu ya Allah, dan menjadikanlah kami hamba-hambamu yang bersyukur dan senantiasa istiqomah dalam beribadah, menyembah kepadamu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, moga-moga perkumpulan kita, perkumpulan yang senantiasa terus mengingatkan kita akan bekal kehidupan yang akan datang, bahkan besok pun dengan bekal semacam ini. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing dan diperhatikan oleh Allah secara khusus berkah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebut tuh kalau dengar hadis Nabi itu serius, jangan ngantuk, bener-bener pantengin, belajar khusyuk mendengarkan daripada hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan takdir kepada Nabi, baik kita mendengar nama Nabi Muhammad, jawab sholawat sallallahu alaihi wasallam. Begitupun ketika kita membaca sendiri maupun bersama-sama, sebut nama Nabi, terlihat saja, lalu bersolawatlah di hati kita sallallahu alaihi wasallam, baik di lisan ataupun pikiran dan di hati kita. Jadi walaupun kita di jalan ngelihat nama Nabi, solawat.
Sallallahu alaihi wasallam. Di kitab apalagi lagi baca, gunakan adab yang tinggi. Jangankan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat saja telah ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu an wa radu'an dalam surat Al-Bayyinah, bahwasannya Nabi dan sahabatnya telah ditakdir. Allah yang ngatain nih. Kalau dengar nama sahabat radhiyallahu an, kalau dengar nama perempuan sahabat Nabi radhiyallahu an, Allah yang nyecap beliau. Begitupun keturunan dan para pewaris-pewaris nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita sadar di sini kita pernah ya ngalamin demam tinggi. Ada nggak yang di sini nggak pernah ngalamin demam? Ada? Di sini nih pernah nggak ngalamin demam tinggi? Kita nih. Ada yang nggak yang belum pernah di sini? Ada yang belum pernah nggak? Hah? Pernah nggak? Wih, ragu-ragu aja. Pernah dapat duit nggak? Baru sih. Kalau omongan duit tuh melek, masya Allah. Omongan politik melek. Tapi kalau omongan agama, omongan Nabi, lemes dengar. Coba bagaimana keasikan kita mendengar kisah Nabi, kisah-kisah orang saleh itu semangat. Sebagaimana kisah mendengar daripada perpartaian atau perpolitikan atau perduitan, perbisnisan, perdagangan. Kan semangat gitu. Bisa lembur sehari full 24 jam tanpa ngantuk. Ya kan? Bener nggak? Terus ketika kita dengar nama yang nyelamatin kita, ya kita lemah. Allah Musa. Pernah demam ya? Pernah demam ya? Ada yang belum pernah sini? Ada yang belum? Gimana perasaan kita pada saat yang sudah ngalamin namanya demam tinggi itu? Apa yang kita rasain? Apa yang kita rasain pada saat itu? Iya, pikiran kita apa tuh? Di hati kita apa tuh? Apa? Padahal Nabi bilang itu tanda-tanda kalian mati tuh di demam tinggi itu. Kalau mau ngerasain sedikit kematian dirimu sebagai hamba Allah, manusia, itu tandanya ketika pada saat kita mengalami demam yang tinggi. Tuh, itu baru sebagian kecil. Apa yang dalam pikiran gitu? Ya Allah, udah sembuh, pengen macam-macam kepengennya. Padahal pada udah sembuh mah ibadahnya juga tinggal. Ya Allah, lagi sakit mah pura-pura sholat itu ya subuh ketinggalan, barang udah sehat mah ketinggalin bener. Sebagaimana kalau nanti pada saat akhir titik nadir hidup kita, rata-rata manusia meminta injury time, perpanjangan waktu. Ya malaikat, panjangin waktu bisa nggak? Buat saya ibadah bentar doang gitu kan. Tapi ketika kita saat ini bener-bener banyak waktu kita sengaja buang-buang. Tapi ketika pada saat injury time waktu kita minta perpanjangan. Kemana pikiran kita? Kemana coba? Waktu pada saat ini kita buang-buang percuma. Ngaji dia tinggal, apa dia tinggal, ya Allah. Ana juga banyak mentelaah semacam ini. Ya Allah, mudah-mudahan kita dikuatkan memanfaatkan modal waktu yang Allah berikan kepada kita. Dan kita sebagaimana firman Allah Ta'ala di Mudadilah, bahwasannya kita melaksanakan ketaatan di sisi Allah, berlapang-lapang dalam majelis semacam ini sebagaimana perintah Allah, perintah Nabi kalau sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita udah mampu berlapangkan waktu, menspesialkan waktu, mengkhususkan waktu untuk perahu semacam ini, maka Allah akan melapangkan diri kita di dunia maupun sampai di akhirat. Dan Allah akan mengangkat derajat-derajat kita beberapa derajat setelah dan kemauan Allah, tergantung kadar kekhusyuan dan kemampuan penerimaan cahaya pada diri kita masing-masing. Karena Allah tahu zat yang meneliti kita sebagaimana kekuatan kita menampung cahaya ruhaniyah
di dalam diri kita masing-masing, sehingga kita bawa pulang nih cahaya nuriyah yang Allah telah berikan kepada kita setiap majelis di dalam tubuh kita, keluarga kita, dan kita hidupin di rumah-rumah kita untuk selalu senantiasa memuji Allah, mengingat Allah, berzikir kepada Allah, bersyukur dan bersabar atas pemberian ya Allah, dan senantiasa khusyuk dan nikmat untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Ilahi bijahil anbiya wa malaika wa bil awliya jud lana bil ijabati Allah. Basyirati wa sami wa murlati wa zulhi mudirusdi wa tarzuquni ilmal yaqini Allah wa bigani liwaznil ibadati bi nasuhin biruli dunubi wa zallati wa tanggu runi bikuli hali wa lam hadin dunaji bihamin Roli amri wa tafsir Kurbati wa bil anbiya wal malaikatil kiram tuhaqqiq taqwa ya Allah jagalah keturunan kami, sahabat-sahabat kami, dan semua yang mengenal kami ya Allah. Anikul asharim bihaqi wa syarra wikisarim minensi wa jinnati bifadlika basirni Istajib ya Allah munajati ilahi bijahil anbiya wa malaika wa bil awliya ijud ya Allah ijabati Allahumma salli wa sallim wa barik. Dan kita alhamdulillah masih dipanjangkan umur kita. Kita ketemu bulan Muharram yang terbaru 1444 Hijriah. Kita besok puasa sunnah 9 Muharram, 10 Muharram. Kalau nggak bisa 2 hari ya kita ambil 1 hari saja.
di Senin, udah puasa sunnah Senin, juga puasa sunnah 10 Muharram. Itu banyak peristiwa, udah banyak sih sebenarnya ini penyampaian di Muharraman lah. Yang pasti kita ulang 10 Muharram adalah pertama kalinya tobatnya Nabi Adam alaihissalam diterima oleh Allah, membawa Nabi Muhammad SAW. Bihaqi Nabi Muhammad SAW, kata Nabi Adam, ya Allah ampunilah dosaku dan istriku. Di 10 Muharram itu juga sebagai tempat kita meminta tobat. Jadi kita puasa sebagaimana kakek nenek kita meminta ampun kepada Allah, maka kita pun meminta ampun berkah 10 Muharram, berkah Nabi Adam, juga berkah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang melakukan tersebut pasti tobatnya diterima, sebagaimana diterimanya Nabi Allah Adam yang ribuan tahun ditolak tadinya sama Allah. Tapi ketika datang 10 Muharram terus membawa Nabi Muhammad, Nabi Allah Adam akhirnya diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dan dipertemukanlah istrinya dengan beliau, dan sampai sekarang meneruskan keturunan sebagaimana kita dilahirkan. Juga di 10 Muharram itu ada peristiwa terombang-ambingnya Nabi Nuh. Nabi Allah Nuh alaihissalam kan terombang-ambing. 10 Muharram Allah akhirnya dengar doa yang ada di perahu bahtera Nabi Nuh untuk mendarat di sebuah bukit, sebagaimana mereka telah berombang-ambing. Banyak riwayat, ada yang berapa bulan, ada yang pokoknya intinya kita aja kalau naik kapal feri apalagi ombaknya lagi tinggi suka mabok ya. Gus, mabok nggak Gus yang suka naik kapal? Bang, naik kapal suka mabok nggak? Itu yang sering ya, yang sering naik kapal nih, kerjaannya di kapal nih orang-orang ini. Itu ngalamin mabok. Apalagi kita terombang-ambing berbulan-bulan, terombang-ambing bertahun-tahun nggak nemu daratan. Lalu Nabi Allah Nuh berdoa kepada Allah untuk berikan daratan bagi mereka yang ada di umatnya Nabi Nuh. 10 Muharram Allah jabah, akhirnya mendarat di sebuah bukit yang sampai saat itu meneruskan kita juga, sehingga kita dilahirkan di mana-mana berada sebagai penerus manusia ya. Yang ketiga banyak sebenarnya, kami ceritain nggak nih? Ceritain nggak? Kok lemes nih? Yuk, lembur dah, overhaul. Semangat nih kayak overtime. Wah, terusin nggak? Terus selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari siksa Namrud pada bulan Muharram. Tuh, waktu dibakar, apinya yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam itu padam. Jadi malam ini nih Nabi Ibrahim disiksa tuh, diikat. Besoknya di 10 Muharram dibakar sama Raja Namrud, tapi Allah kasih mujizat. Itu api yang nggak pernah ada di alam dunia semenjak Nabi Adam diciptakan. Itu api yang terbesar itu. Kalau di sini api apa ya? Dan api yang kita belum tahu itu. Api yang belum kecil. Api Chandra juga belum apa-apa, boy. Itu seluruh pembendarahan api di alam dunia digabungin sama Raja Namrud untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita aja kalau kena api kompor aja udah nah, ya kan? Bener nggak Bang? Api kompor apa api hati yang repot? Apalagi cinta ditolak, kayak kebakar itu hati ya. ya pada intinya api itu padam dingin di 10 Muharram Allah dengar. Nah kalau kita ambil iktibarnya, demimu ya Allah, demi nabiku Muhammad SAW, juga berkah kakek kami Nabi Ibrahim alaihissalam, padamkan api dunia sampai akhirat yang tidak membakar jasad dan roh kami nanti
pada hisab di padang mahsyarmu ya Allah. Doa begitu di 10 Muharram. Tadi apa? Nabi Adam tuh dibawa. Nabi Nuh, kalau kita nggak punya solusi ini terombang-ambing di alam dunia, temukan solusi itu ya Allah, berkah Nabi Nuh alaihissalam. Ya Allah, berkah Nabi Ibrahim, jangan Engkau bakar badan dan ruh kami dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Panjang nih sebenarnya, banyak kisahnya. Nabi Yusuf, kisah Nabi Yunus yang masuk di dalam. Nabi Yusuf keluar dari penjara 10 Muharram. Nabi Yunus keluar dari perut ikan 10 Muharram. Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah. Nih, orang yang punya penyakit lama, Nabi Ayub berdoa kepada Allah karena sabab lisannya, otaknya, hatinya udah dimakan ulat. Ya Allah, kalau sampai ingatanku dimakan ulat, lidahku dimakan ulat, dan hatiku dimakan ulat, bagaimana Ayub bisa menyebut terus namamu ya Allah? Tuh, Nabi Allah Ayub disembuhkan di 10 Muharram. Nah, kita mah baru sakit aduh-aduh. Ya, udah dimakan ulat, udah habis Nabi Ayub itu semuanya, matanya habis, hidung, pokoknya yang disisakan cuman jantung dan hati, lidah dan pikiran. Gimana tuh? Nggak ada orang penyakit zaman sekarang begitu. Hah? Nggak ada orang penyakit zaman sekarang begitu. Nggak ada lagi sehebat yang dialami Nabi Ayub alaihissalam. Ya, mudah-mudahan dengan nama-nama Nabi tersebut kita disembuhkan penyakit dohir dan batin juga, dari penyakit-penyakit yang menidurkan, melalaikan badan kita, ruh kita, pikiran kita, hingga hidup, hingga sembuh selalu memuja Allah sebagaimana Allah menginginkan kita beribadah kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu anna wa nabiyyuna min qabli la kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nabazu insyaallah ta'ala nanu minal aminina amin 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 birahmatillah wa karami jazallahu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Ya Rahman
taqdi hajatina ya Allah. Sebutkan hajat-hajatnya. Ya mujibah da'wat ya qadiyal hajat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. La ilaha illallah al-madhkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah alaman min zawalil iman. Wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan. Kam laka alaina min insan. Insanu kal gadis. Ya Hananu ya Manan. Ya Rahim ya Rahman. Ya Ghafur ya Ghafar. Ighfir lana warhamna. Ighfir lana warhamna. Ighfir lana warhamna. Ighfir lana warhamna. Wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, jangan lupa 9 besok. Minggu ini nih udah masuk minggu sama Senin kita berpuasa 2 hari, sunnah Syawal dan sunnah 10 Muharram. Ini satu lagi nih, di kebanyakan orang di umum itu bulan Muharram nggak boleh nikah. Ini harus dibantah karena Nabi sendiri menikahi Sayyidah Safiyah radhiyallahu anha pada bulan Muharram dan tepatnya 10 Muharram. Tuh, Kanjeng Nabi Muhammad SAW menikahi Safiyah, Sayyidah Safiyah radhiyallahu ta'ala anha radhiyallahu anha. Allahumma sholli ala Muhammad 10 Muharram. Ngambil berkah juga di 10 Muharram. Jadi jangan takut-takut dah, apalagi ada yang bilang bulan Maulid nggak boleh nikah. Ya salam ya. Itu gimana sih dalilnya, Nabi? Orang dulu bilang adat kan, ditakut-takutin kalau nikah bulan Muharram sama bulan Maulid itu jelek katanya. Padahal mah bulannya bagus.
Ya kan, kita bisa tawasul segala kesulitan kita pada nabi-nabi yang diceritakan tadi. Nabi Musa selamat dari Firaun bulan Muharram. Tadi nabi-nabi itu di alaihissalam itu dibawa. Kita nanti di doa di semalam 9 Muharramnya, 10 Muharramnya. Besok tuh malam Senin tuh munajat, bawa berkah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, nabi-nabi tuh yang dibawa aja dah, ya. Mudah-mudahan segala kesulitan apapun, semua yang membuatkan kita terombang-ambing, yang membuat kita gelisah, dimudahin, digampangin oleh Allah. Nah, satu lagi di 10 Muharram. Nah, malamnya nih, subuh nih mau mandi. Kalau bisa sih sebelum subuh udah mandi, paling afdolnya. Beli air mawar sama kembang-kembang gitu dah. Orang-orang dulu bilang apa? Mandi kembang. Anak sendiri dilakuin nih. Bulan ibu-ibu anak mandiin anak bulan Muharram itu air kembang, air mawar tuh ya. Kembangnya sama Idul Adha, Idul Fitri. Kenapa itu? Itu rupanya ada dalil dari kitab. Kirain mah nggak ada gitu ya. Apa orang-orang tua dulu gitu. Rupanya setelah di Al-Qirtos itu ada itu. Bahwa Al-Habib Muhammad bin Thahir, Al-Habib Ali, diceritain tuh min ahli dzurriyyat Nabi yang melakukan hal tersebut. Bahwasannya kita baca Fatihah tuh 7 kali, air nih di bak nih, masukin air mawar sama kembang. Ini sebenarnya anak gede udah nggak ngelakuin sebenarnya, udah lama banget. Tapi dipikir-pikir setelah ketika membaca referensi kitabnya, rupanya ini benar dan memang luar biasa efek daripada pengerjaan mandi bunga, mandi air mawar di malam 10 Muharram subuh Idul Adha, Idul Fitri. Allah akan mengamankan diri kita dan membimbing kita kepada jalan daripada keikhlasan zikir mawar tersebut. Ikhlasan zikir mawar apa kita? Air mawar itu nggak pernah, makanya banyak puji-pujian cinta melalui kembang bunga mawar. Saking apa? Saking menandakan keikhlasan cinta. Dan dia paling ikhlas berzikir kepada Allah, bunga mawar ini. Diberkati surah Al-Fatihah, diberkati para nabi dan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Juga air mawar tersebut kita mandikan, kita usap, kita mandikan. Allah akan membuat kita selalu berzikir tubuh kita. Walaupun kita lalai, tapi setahun kemudian nanti ketemu Id, ketemu Idul Adha, Idul Fitri lagi, ketemu Muharram lagi, kita dimasukkan golongan orang-orang yang selalu mengingat Allah. Orang-orang yang selalu diamankan oleh Allah, dibuat bahagia oleh Allah. Nah, saya mau melaksanakan apa yang orang tua saya pernah lakukan dan bapak saya pernah lakukan. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat anak-anak kita, generasi ini harus ditularin. Ya, dulu mah kita buat apa sih kembang-kembang ini, buat apaan sih gitu kan? Masih kecil, rupanya tahadus bin ni'mah. Orang tua kita mendapatkan dari guru dan orang-orang tuanya yang mulia, sehingga kita terbimbing untuk mengingat Allah, beribadah kepada Allah. Dan alhamdulillah majelis ini terkumpul dari kita untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ingat ya, bunga mawar, air mawar di ember, campurin air, baca Fatihah 7 kali sebelum mandi. Di ember itu tiup, terus bawa tuh mandiin, ya, mandi, ngerti gak nih? Paham nggak? Ya, dengan tujuan ditabaruk keikhlasan zikir mawar itu masuk ke rongga-rongga diri kita, sehingga kita dicap stempel sebagai orang yang selalu senantiasa berzikir dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dikasih inget tuh malamnya, udah disiapin, beli. Nanti pas subuh di 10 Muharram kita mandi. Belum pernah kan? Habib mah udah kali ya? Udah belum? Pernah belum? Hah? Yang kecil-kecil nih kita pernah dimandiin air bunga nggak? Hah?
Bukan yang pelet yang situ, yang dukun-dukun. Ente kayaknya ke sono loh. Larinya mau letaknya ke situ kan. Wah, udah pasti. Masalahnya beberapa kali datang kayak gitu. Ya. Jangan-jangan yang jomblo-jomblo nih yang udah kurang mikir, belum tadi mandi di air mawar sih. Hah? Sehingga susah seret urusan ya. Ya. Siapa di sini yang pernah mandi air bunga? Hah? Pernah? Ah, pernah. Hah? Pernah? Belum pernah dah? Wah, ilah. Mandiin konco sih, berenang di kobakan. Mang, belum pernah? Mang? Udah dukun itu udah jawab udah. Ya, hidupin nih. Hidupin ya. Mumpung ingat 10 Muharram, malam Id sama Idul Adha, Idul Fitri. Ya Allah, mudah-mudahan oh iya. Mudah-mudahan itu karena yang di kitab tuh tulisannya itu mah. Kalau saya pribadi sih ya dimandiin Muharram tuh. Terus Id pagi-pagi, pokoknya ini kadang-kadang di rambut nih masih nempel kan. Wah, ya apa ini kembang kecil-kecil bukan gitu tuh. Itu kan taunya protes nggak enak amat. Mandi aja sih ngapain sampai begini. Oh, rupanya orang tua mau nyalurin zikir tersebut, cara tersebut dari guru-guru dan orang-orang tuanya. Ya, mudah-mudahan kita mampu melaksanakannya. Kita diberikan kemudahan menjalankan sedikit-sedikit perilaku kebaikan orang-orang terdahulu. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina husna bi hurmatihim wa mitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya rabbana tarafna bi rabbuna ala nuril mubin mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa syahidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna